Halo netizen, kali ini kita ada BMW 320d pre-facelift atau pre-LCI. Dan yang pre-LCI ini juga lumayan langka ya, bahkan bisa dibilang lebih langka dibandingin yang LCI-nya. Dan ini adalah yang tipe modern line. Kalau yang pre-LCI itu atau yang pre-facelift itu dia ada dua tipe ya, ada yang modern line dan ada yang sport line juga. Dan ini mobilnya lagi dijual nih di KPS Karunia Pancaselaras di Bursa Mobil Blok M, deal pas di 340 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di bagian bawah. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam aja. Untuk kunci dia juga seperti ini, dan kunci juga lucu nih, warnanya coklat sama kayak mobilnya, dan mobilnya tuh juga warnanya coklat ya. Bahkan ini sebagai penanda juga kalau ini bukan bekas taksi, karena banyak 320D yang warna hitam itu rata-rata bekas taksi ya. Dan ada ini juga nih, di remote-nya ada tombol unlock, lock di logo BMW-nya, dan ada buat buka bagasi. Dia juga belum ada smart entry, jadi buat masuk ke mobil itu tetap harus tekan tombol di remote-nya. Nah, untuk di bagian dalam interiornya ini juga udah pakai jok kulit, dan untuk pengaturan jok pengemudi dia sudah elektrik juga. Biasalah ya, maju mundur, terus ada memory seat, bisa recline, dan sudah ada side airbag-nya juga. Di bagian sini juga ada seal plate dengan tulisan BMW Modern. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena sudah smart key, cukup kita injek rem dan tekan start button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Haha. Akhirnya nge-review sedan diesel lagi. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam BMW 320d. Seperti biasa kita akan bahas ke setirnya dulu. Untuk setir ini juga karena yang modern line, dia setirnya cukup sederhana, yang modelnya tuh biasa aja, udah dilapis kulit, dan pengaturannya khas mobil Eropa, tilt teleskopik sudah lengkap. Dan karena dia trimnya 320D, dia belum ada cruise control ya, baru ada speed limiter doang. Di sebelah kanan ada buat pengaturan audio, volume, ganti mode, ganti track, angkat telepon, voice command, dan segalanya. Dan di belakang juga belum ada pedal shift. Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, yang tuasnya ini juga masih model lama ya, yang balik ke tengah gitu. Di ujungnya ada tombol MID sama buat ngedim. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan wiper, yang sudah ada auto wiper juga. Untuk instrumen cluster juga ini klasik khas BMW yang masih model analog semua. Di sebelah kiri ada fuel gauge yang ada tulisannya diesel biar kita nggak salah ngisi. Ada speedometer, tachometer yang rata-ratanya cuma 5400-an RPM, dan ada temperature gauge. Di bagian bawah ada MID-nya yang ini lumayan lengkap, odometer udah 107.000 km, hampir 108 sih ya. Terus ada trip di sebelah kanannya, ada ada ini, dia ada temperatur udara luar, ada jam digital sama kalender. Dan untuk instant fuel consumption itu ada di bagian sebelah sini. Di bagian bawahnya gear indicator. Terus ada range, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, dan ada kecepatan rata-rata. Balik ke kalender lagi. Ya seperti itulah untuk gauge clusternya. Dan kalau kita buka pintu juga dia kayak ada simbol-simbol lagi di sini yang baru muncul kalau ada peringatan seperti itu, dan ada individual door warning juga. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Dan untuk trim di interior tuh dia juga beda ya dibandingin yang Sportline. Kalau Sportline itu seinget gua kayak silver begini, tapi kalau modern line tuh dia wood panel yang kelihatan jauh lebih mewah. Di bagian bawahnya ada switch lampu, sudah auto headlights, dan fog lamp depan, fog lamp belakang. Terus ada buat brightness panel instrumen. Di bagian bawah ada laci, serta di bagian pedal ada model organ pedal gasnya. Dan di sebelah kiri juga ada footrest yang lebar, sama di footwell itu juga ada lampunya. Di bagian bawah sini ada tombol untuk membuka bagasi, dan ada tuas cup yang khas BMW modern, tarik 2 kali untuk membuka, biar pas di depan itu kita langsung angkat cupnya aja. Terus di door trim ini juga soft touch, di armrest soft touch. Di sini ada panel soft touch dengan jahitan warna putih.
Terus ada grip handle buat nutup pintu yang ada aksen kayunya juga. Untuk speaker dia standar, maksudnya bukan yang branded kayak Harman Kardon atau apapun gitu. Di bawah ada door pocket, ada handle buat buka pintu yang warnanya silver gini, dan untuk pengaturan spion lumayan lengkap, ada pelipatan elektriknya, dan buat pengaturan kacanya all auto power window dan ada window lock. Oke, lanjut ke atas. Di bagian atas ini ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan ada lampu LED warm white. Ada mic ini juga ya buat kita ngomong kalau lagi nelpon pakai bluetooth. Terus ada grab handle, ada single di sini tapi belum bisa di adjust naik turun. Dan uniknya di bagian sini tuh ada simbol airbag untuk side curtain airbag yang ada ambient lightnya. Ini keren banget nih, jadi kesannya tuh kayak lounge atau apa gitu ya. Jadi ada ambient light yang lucunya tuh naruhnya di balik logo airbag. Ini keren banget. Lanjut ke tengah, ada spion tengah sudah auto dimming, dan untuk lampu kabin ini semua udah LED warm white, dan kalau dimatiin ini juga ada ambient light warna amber atau orange gini ya. Terus ada lampu baca kanan kiri juga. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu. Terus di bagian iDrive ini juga udah pakai iDrive yang NBT ya, next big thing. Dan ini lumayan lengkap lah, ada multimedianya, ini ada USB, terus ada kayak semacam hard disk gitu, ada Bluetooth dan ada aux juga. Dan pastinya sudah ada radio, ada CD DVD, dan sudah bisa navigasi juga. Bahkan ini udah ada petanya ya. Terus ada office, connected drive, vehicle information, ada display untuk vision dynamic-nya, istilah kayak eco guidance-nya gitu lah. Terus ada quick reference, ini kayak buat bantuan singkat. Picture search, ada onboard komputer atau MID-nya juga ya, sebetulnya sama kayak yang di Speedo tadi ya. Trip komputer juga sama. Terus ada vehicle status, engine oil level oke. Terus TPMS juga oke. Service requirement juga ini semuanya serba oke. Nggak ada yang harus diservis, dan ada buat cek kontrol juga ya. No faults, bagus. Unitnya ini clean berarti. Dan ada sports display juga yang akan menampilkan berapa tenaga dan berapa torsi yang kita keluarkan pas kita lagi jalan ya. Ini kalau digas ini juga naik tuh, seperti itu. Dan di juga ada kayak semacam split screen gitu ya, yang isinya itu bisa diganti. Ada kiblat, terus ada arrow view, ini kayak semacam latitude dan longitude ya. Terus ada peta atau MID juga bisa. Jadi MID-nya akan tetap tampil di layar yang sebelah kanan, dan bisa macam-macam lah. Dia juga ada guidance untuk sensor parkir, tapi dia belum ada kamera mundur. Dia cuma ada grafik untuk sensor parkirnya aja. Kalau misalnya udah deket, dia kan dari hijau ke kuning terus ke merah. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Ada ventilasi AC di bagian sini, bisa dibuka tutup dan bisa di-adjust lebih dingin atau lebih panas dari pengaturan AC yang di bawah. Ada tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip, dan tombol central lock-nya juga di tengah. Di bagian bawahnya ada input CD, DVD tadi di sini, knob volume, tombol mute, tombol FM AM, dan ada preset radio yang ini bisa ada fungsi pre-touch-nya. Jadi kayak dia udah tahu jari kita lagi di mana walaupun kita belum menekan tombolnya. Dan untuk AC dia sudah dual zone climate control, ini untuk temperatur pengemudi, temperatur penumpang, fan speed. AC juga udah masing-masing, dan ada sirkulasi udara yang bisa auto atau manual ketutup terus. Ada mode AC, defogger belakang, terus ini untuk defroster depan, sama ada mode auto climate juga, biar dia akan menyesuaikan fan speednya tergantung temperatur yang kita pilih tadi ya. Dan ada max AC juga, jadi satu tombol dia langsung ke posisi yang paling dingin. Lanjut ke bagian bawah sini, itu ada tempat penyimpanan atau asbak, dan ada soket power outlet di sini. Dan ada tempat penyimpanan juga yang ini sebetulnya bisa dilepas jadi cup holder 2 buah. Dan di bagian sini tuh ada tuas transmisi yang udah model joystick, dia
8 speed automatic torque converter dari ZF, dan ada mode drive, terus dorong ke depan untuk netral, pencet unlock lagi untuk ke depan dan untuk ke mundur. Untuk drive juga sama, tadi pencet unlock terus ke drive, dan bisa digeser ke kiri untuk mode sport, dan bisa dimainin juga kalau ke depan itu downshift, dan tarik ke belakang itu dia upshift. Dan untuk P tinggal pencet P nya aja yang di atasnya. Terus di bagian samping sini itu ada tombol untuk mematikan DTC, Dynamic Traction Control, atau Dynamic Stability Control juga. Jadi cukup ditahan aja, nanti traction control dan stability control akan mati. Dan ada tombol untuk mengatur mode berkendara ya, ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Belum ada Sport Plus ya di sini. Parking brake ini masih manual. Terus di sebelah kirinya ada layar pengaturan untuk iDrive-nya yang ada rotary wheel, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada tombol menu, terus shortcut ke media, radio, telepon, navigasi. Di belakangnya ada tombol option dan tombol back. Di center console sini juga ini bisa di adjust naik turun, dan wood panel ini juga nyambung ke tengah lagi ya. Di tengahnya ini ada snap-in adapter buat handphone yang jarang orang pakai juga. Sama di tengah sini ada input aux serta USB, dan udah itu doang. Untuk glove box ini juga bisa dikunci dan dia super soft opening. Di dalamnya udah dikasih blue dan ada kayak lampunya juga. Dan di sini tuh ada netnya gitu loh. Jadi buat nyimpen barang-barang kecil itu bisa disimpan di bagian net itu. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dulu ya. Nah, untuk di belakang sini, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di sini masih ada 4 jari. Jadi masih lega walaupun ini adalah bisa dibilang sedan eksekutif terkecilnya dari BMW ya. Dan masih ada ruang yang cukup banyak juga untuk masukin kaki ke kolong jok depan. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket yang model jaring. Dan di belakang center console ini ada ventilasi AC yang dia ngikut depan si fan speednya, tapi kita bisa milih temperaturnya juga nih, mau dingin atau panas. Serta ada soket lighter atau power outlet 12 volt. Dan karena ini mobilnya penggerak roda belakang, dia ada gundukan yang besar untuk drive shaft ke gardan belakang. Lanjut ke atas, dia ada lampu kabin di tengah sini, sama ada lampu baca kanan kiri juga. Dan kalau dimatiin ini juga ada semacam ambient light juga, warna amber atau orange khas BMW juga. Di sebelah kanan sini ada grab handle dan gantungan. Dan kerennya juga, walaupun ini seri 3, dia ada kerainya, jadi mewah banget ya. Bahkan kerainya ini juga ada di kaca yang kecil ini nih. Jadi ini kalau ditutup semua udah total privacy banget nih. Nah seperti ini, jadi kaca yang gede ketutup, terus kaca yang kecil juga ketutup. Mewah sekali. Dan power window juga ada di belakang, kalau auto, dan turunnya bisa sampai habis banget. Di door trim belakang ini dia ada grab handle yang sama kayak di depan, dia ada wood panelnya dan ada speaker di belakang, ada door pocket. Dan untuk handle buat buka pintunya juga warnanya dia tuh kayak satin chrome gitu, dan ada switch power window. Terus panel belakang juga soft touch semua. Di jok belakang sini dia udah kulit juga pastinya, dan ada seat belt, ada input ISOFIX untuk para kursi bayi di jok kiri dan kanan. Dan di tengah ini juga ada headrest yang ini bisa dilipat nih. Ada tombol di samping dan bisa dilipat seperti ini. Serta kalau di tengah lagi nggak ada orang, ini bisa diturunin. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Di sebelah sini juga ada tuas untuk ngelipet jok baris kedua yang porsi tengahnya. Jadi dia model pelipatannya tuh 40, 20, 40. Ini berguna banget buat kita yang suka belanja di toko furniture yang nyimpen lemari ya masih dalam kardusan gitu. Dan ya kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si BMW 320d Modern Line kali ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya.
Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Dan tadi ya, dia cukup ditarik 2 kali aja dari tuas pembuka dan tinggal angkat pas kita udah di depan. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo diesel dengan teknologi twin power turbo khas BMW. Kodenya untuk yang pre-facelift ini dia N47D20. Jadi tenaganya ini juga lumayan gede, 181 HP dan torsinya 380 Nm. Yang sebetulnya nggak beda jauh dibandingin versi LCI-nya atau versi facelift-nya yang tenaganya itu cuma nambah 3 HP tapi torsinya beda 20 HP. Kalau yang facelift itu dia 400 Nm. Dan tenaganya tadi disalurkan ke transmisi 8-speed automatic torque converter ke roda belakang, makanya dia mesinnya tuh membujur ke belakang ya. Dan khasnya BMW ini pro mesinnya rapi banget dan udah ada hidroliknya, jadi buka kap mesinnya tuh effortless sekali dan untuk tutupnya tinggal tutup aja. Dan untuk tampilan depannya juga untuk yang modern line ini ya kelihatan lebih lebih sleek dan lebih smart gitu, lebih mewah dan nggak berkesan kayak seri 3 banget gitu. Bahkan kalau dari jauh gitu ya, dengan trim-trim warna silver dan grill yang warna silver juga, mungkin orang bilangnya kayak seri 5 nih sekilas, karena nggak kelihatan kayak seri 3 banget mukanya dengan pernak-pernik yang serba silver. Kayak grillnya nih, biasanya kan kit grill BMW kan garis-garisnya tuh warna hitam, tapi di sini warna silver, bingkainya chrome, di bagian bawah fog lamp itu juga chrome, di bagian bawah sini juga chrome ya, di bagian bawah plat nomornya. Dan untuk lampunya, dia ini lampunya masih model xenon untuk lampu utamanya. Dia by beam dan sisi dalamnya itu dia cuma dummy aja. Sennya masih halogen dan fog lamp itu juga masih halogen. Tapi untuk lampu senjanya tadi udah ada LED-nya ya. Dan lanjut ke samping, ini juga velgnya beda dibandingin yang trim-trim lain. Jadi untuk modern line ini dia palangnya tuh tegas banget. Dia 5 spoke, ukurannya ini 225 50 ZR17. Di sini kebetulan bannya pakai Axelera PHIR ya. Rem depan belakang juga pastinya udah disc brake. Terus di fender ini juga ada emblem modern. Di window line udah pakai chrome yang lumayan mewah nih ya, dia pakai satin efek ini. Dan di cover spine itu udah ada lampu sennya. Di atas ada shark fin antena. Dan untuk lampu belakangnya ini juga belum full LED kayak yang facelift ya, jadi ini masih ada yang beberapa yang halogen, kayak sen itu masih halogen, lampu rem dan rear fog lamp sama lampu mundur itu juga masih halogen. Yang LED itu cuma lampu senjanya aja yang udah LED bar. Di belakang emblemnya simple banget, cuma ada emblem BMW dan emblem 320D ini aja. Di bagian bumper bawah itu juga ada list silver yang kayak di depan juga, dan knalpotnya cuma single exhaust, jadi nggak dua kayak M Sport ya. Dan di bagian kaca belakang ini juga ada defogger belakang serta ada Hammond stop lamp. Dan untuk bagasinya ini tinggal pencet aja, dan bagasi juga lumayan lega, jadi ya mirip-mirip kayak kompetitor ya, C-Class, Audi A4, terus Jaguar XE, ya mirip-mirip lah seperti itu. Di bagian sini juga ada cargo net yang bisa digunakan untuk nyimpen barang. Di kiri juga ada tempat penyimpanan lagi, di kanan ada tempat penyimpanan lagi, dan ada tuas ini untuk melipat jok baris kedua, porsi kanan dan porsi kirinya. Ya seperti itulah untuk di bagian belakang sini. Dan khasnya BMW juga, dia segitiga pengemannya tersimpan di bracket yang ada di bagian pintu bagasi ini. Lampu plat nomor juga sudah LED dua-duanya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW 320d Modern Line tahun 2014 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di KPS Karunia Panca Selaras yang lokasinya ada di Bursa Mobil Blok M.
Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bagian bawah. Oke, terima kasih sudah telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.